Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Mr. Yohan. Kali ini Mr. Yohan akan menyajikan materi di tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Ya, kita sudah masuk di subtema terakhir di tema 8. Ya, jadi Mr. harap anak-anak bisa memperhatikan video ini dengan baik. Ya, karena kita akan melakukan penilaian harian setelah subtema 3 ini. Oke, lanjut saja ya. Di sini di materi pelajaran pada pembelajaran 1 dan 2 itu ada 4 materi pelajaran ya. Yang pertama di sini kita akan belajar tentang air untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian kita akan belajar tentang informasi penting dalam teks non-fiksi. Yang ketiga, kita akan belajar tentang pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia. Dan yang terakhir, kita akan belajar dari muatan SBDP tentang unsur intrinsik dalam cergam. Nah, lanjut saja ya. Kita langsung ke materi pelajaran yang pertama, yaitu muatan IPA, air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini pasti anak-anak dalam kehidupan sehari-hari itu nggak lepas dari yang namanya air. Entah itu air untuk mandi, air untuk minum, air untuk masak, air untuk mencuci, dan lain sebagainya. Ya. Jadi, di sini air itu memiliki peranan yang penting dalam kehidupan kita. Nah, dalam kita memakai air, ada persyaratan yang harus dipenuhi, terutama kalau kita ingin mengkonsumsi air. Ya, jadi ada 3 aspek yang menjadi harus dipenuhi ya persyaratannya. Ada tiga bagian atau 3 aspek yang harus dipenuhi persyaratannya supaya air itu bisa dikonsumsi. Yang pertama dari fisik, kimia, dan biologi. Nah, fisik ini pertama. Kalau dilihat secara fisik, ya fisik dari bentuknya, dari visualnya, air yang kita minum atau kita konsumsi itu tidak boleh warnanya keruh, harus jernih. Nih kayak gambar ini, ya. Dia itu harus jernih, ya. Nggak boleh berwarna. Kalau air isi warna merah-merahnya itu sedikit yang kalian ambil, oh itu nggak layak diminum kecuali isinya sirup ya, atau kecuali isinya Fanta, isinya Nutrisari, ya itu boleh diminum lain ya. Misalnya kalau kalian di sungai, kalian ambil airnya kemudian airnya berwarna merah, nggak boleh itu kalian minum, berarti dia memiliki sebuah kandungan di dalamnya yang bisa membahayakan. Kemudian air itu nggak berasa ya. Kemudian dia nggak bau air itu. Kalau air yang kalian minum bau, jangan sebaiknya diminum ya. Terus nggak ada endapannya. Endapannya itu maksudnya ada butiran-butiran, entah itu di bawah gelas atau di atasnya. Nah, kemudian suhu air yang kalian minum itu antara 10 sampai 25 derajat Celcius. Ya, itu dari segi fisik. Kemudian kalau dilihat dari segi kimia, ya, air yang kalian minum itu tidak boleh mengandung bahan kimia beracun. Seperti yang Mister bilang tadi, kalau dia air yang kalian ambil dari sungai, misalnya kalian mau minum, dia itu warnanya agak merah-merah, berarti dia mengandung senyawa kimia di dalamnya ya. Bisa itu hasil dari garmen, hasil dari tekstil, itu jangan kalian minum. Nah, kemudian nggak boleh mengandung zat kimiawi yang berlebihan. Kenapa? Karena tubuh kita itu susah mencerna zat-zat kimia yang berlebihan. Zat kimia itu contoh lainnya itu adalah micin. Kalau micin kebanyakan kan nggak baik untuk tubuh. Nah, kemudian pH air itu harus netral. pH itu adalah keadaan asam basa air ya. Itu nilainya harus 7 itu netral. Nanti ada yang namanya pH meter. Itu nanti akan kalian pelajari di kelas 6 atau di SMP. Kemudian jika dilihat dari segi biologisnya. Nah, kalau dari segi biologis ini air itu kita lihat aman nggak atau higienis nggak. Nah, aman dan higienis itu biasanya diidentikan dengan adanya sertifikat dari BPOM ya. BPOM itu Badan
pengawas obat dan makanan. Kalau dia sudah mengeluarkan surat, kalau lihat di kemasan minumannya itu ada BPOM, oh berarti air ini sudah aman dan higienis untuk dikonsumsi. Nah, begitu saja untuk yang aman dan higienis. Kemudian baik dan layak air itu, ya. Kemudian ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, ya. Jangan kalau kurang airnya kalian habisin semua, nggak boleh, ya. Kemudian air itu mudah dijangkau untuk sebagian masyarakat. Nah, itu anak-anak. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang informasi penting dalam teks non-fiksi. Masih ingat teks non-fiksi itu apa? Teks non-fiksi itu kalau Mister ulas ke belakang adalah teks yang berisi kenyataan, ya, yang menceritakan apa adanya, kejadian yang terjadi sebenarnya itu tidak dibuat-buat. Itu yang namanya teks non-fiksi. Untuk mencari informasi penting pada teks non-fiksi, kita bisa menggunakan kata tanya adik Simba. Sering kali Mister menyampaikan kita bisa menggunakan kata tanya adik Simba untuk mencari informasi penting di bacaan, baik itu bacaan non-fiksi ataupun fiksi, ya. Itu kita bisa gunakan. Di sini Mister hanya bahas sedikit saja tentang informasi penting ini karena di materi sebelumnya kita sudah juga membahas materi ini, ya. Kita lanjut saja. Nah, di sini supaya anak-anak lebih paham, kita akan mencoba untuk latihan menjawab soal. Di sini Mister kasih waktu sedikit, ya, untuk anak-anak membaca. Silakan. Nah, jika sudah, sekarang kita akan menjawab soalnya. Nah, di sini ada 5 soal, ya. Ini Mister ambil dari buku modulnya. Yang pertama, tanggal berapakah diperingati sebagai Hari Air Sedunia? Tadi sudah disebutkan di awal-awal paragraf 1, ya. Itu jawabannya tanggal 22 Maret. Kemudian yang kedua, apa tujuan diperingati Hari Air Sedunia? Jawabannya penting supaya masyarakat mengetahui pentingnya air bersih dan pengelolaan sumber air yang berkelanjutan. Itu tujuannya. Kemudian langkah sederhana apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung konservasi air? Nah, dengan ini mengurangi penggunaan air keran yang berlebihan. Itu contohnya kalau kalian mandi itu terus lupa matiin air selesai mandi, ini dah dia contohnya, mengurangi penggunaan air keran yang berlebihan. Kemudian, mengapa air dan perubahan iklim saling berhubungan? Karena jika ketersediaan air tanah di bumi menipis, itu akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Seperti sekarang ini, perubahan iklim sudah mulai terlihat. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ini adalah contoh cara mencari informasi penting. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia. Di sini ada orang yang ngomong nih, air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari pakai air. Nah, dalam pembelajaran 1, kita telah mengetahui syarat-syarat dari air bersih itu. Ya nggak? Nah, terus bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan itu nggak memenuhi standar? Contohnya seperti ini. Apakah ini anak-anak mau minum airnya? Udah kotor, bau, keruh, ya? Apakah layak dikonsumsi? Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat mengurangi tingkat kualitas air sehingga air menjadi kotor dan tidak sehat, ya. Yang pertama, itu ada pembuangan limbah deterjen ke perairan, ke selokan misalnya. Terus ada
pemakaian pestisida di lahan-lahan pertanian yang berlebihan, ya. Terus pembuangan sampah ke perairan, jadi buang sampah sembarangan tuh, misalnya. Terus yang terakhir, di laut biasanya kapal-kapal itu ada tumpahan minyak dari kapal tanker yang membawa minyak. Itu adalah faktor-faktor yang dapat mengurangi kualitas air. Jadi kalau airnya itu kena deterjen, kena pestisida, ada limbah industri, kemudian ada minyaknya, itu sebaiknya tidak untuk dikonsumsi ya anak-anak. Itu sangat penting bagi kita. Ya. Yang terakhir, ini ada dari muatan SBDP, yaitu tentang unsur intrinsik dalam cergam. Unsur intrinsik itu apa ya? Unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam cergam itu apa? Ya, di sini ada 5 unsur intrinsik. Yang pertama itu ada tema. Tema itu adalah isi dari cergam tersebut. Kemudian ada objek. Objek itu apa sih hal yang menjadi fokus dalam cerita itu? Ada karakter. Karakter itu adalah sifat tokoh yang ada pada cergam. Kemudian latar. Latar itu adalah suasana, waktu yang ada di dalam cergam. Kemudian alur. Alur itu adalah bagaimana sih jalan ceritanya? Apakah dia cerita aja atau dia cerita tentang masa lalunya? Nah, itu nanti kita akan lihat. Di sini Mister sudah punya cergam. Cergam ini ya, dia berjudul Ikan dan Kak Diko. Nah, di sini diceritakan pada gambar pertama, Kak Diko ini membeli ikan, kemudian ikannya itu dipindahin ke akuarium. Nah, terus si adik ini dia jahil ngambil ikannya Kak Bobby itu dan naruh di lantai. Nah, terus Kak Dikonya ini lihat ikannya di lantai, nanya sama mamanya, "Ma, kok ikanku di lantai?" Nah, kemudian si Bobby ini lalu nyamperin kakaknya, didatengin kakaknya, bilang kalau aku yang menaruh atau Bobby yang menaruh ikannya itu ke lantai. Karena apa? Karena dia kira kalau ikannya di air itu ikannya akan kedinginan. Waduh, Bobby ya. Nah, terus Kak Diko ini bilang, "Bobby, kalau ikan itu memang hidupnya di air. Kalau dia tidak hidup di air, dia akan meninggal atau mati." Nah, terus sekarang kita akan tentukan unsur-unsur intrinsiknya. Di sini temanya itu yang diangkat dari cerpen ini, cergam ini, maaf. Cergam ini ya, Mister kasih ini dulu. Ya, temanya yang diangkat pada cergam tersebut itu adalah tentang hewan kesayangan. Ya, boleh kalau ada yang punya tema lain boleh. Terus objeknya apa? Objeknya itu adalah ikan si Kak Diko ini. Karakternya gimana? Kak Diko gimana karakternya? Karakternya itu penyayang binatang. Kemudian Bobby gimana? Bobby sih jahil. Kemudian latarnya gimana? Latar tempatnya ini di rumah Diko. Kemudian alur ceritanya itu alur maju. Kalau alur mundur itu artinya dia menceritakan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, begitu saja ya anak-anak. Gampang kok ini cara mencari unsur intrinsik dalam sebuah cergam. Nah, kita sudah tiba di penghujung video ini ya. Kita sudah belajar tentang apa di video ini? Tentang syarat air yang bisa diminum, pengaruh kualitas air, informasi penting, dan yang terakhir kita sudah belajar tentang unsur intrinsik pada cergam. Nah, untuk lebih memahami materi ini, anak-anak bisa kerjakan pada buku paketnya ya. Ayo berdiskusi halaman 98 sampai 99. Nanti bisa dikerjakan di buku PS-nya ya anak-anak. Oke, sampai sini saja video kali ini. Terima kasih sudah
menyaksikan ya. Mister harap anak-anak tetap sehat semua. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.